warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu lagi ya. Hasan, Alwi, Laili, Husna, Meda, Ripal. Alhamdulillah semuanya hadir. Semuanya semangat. Semangat. Teman-teman, belajar kita berdoa dulu. Ayo. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nas'aluka ya Rahmanu Rabbul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahimul al-malikul qudus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala jamalumatika wa midada kalimatika kullama jabaruka jafiruna wa ghufana annikil ghafirun. Alhamdulillah ya, Asmaul Husna sudah kita baca. Mudah-mudahan barakah dari bacaan Asmaul Husna jadi dari Allah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Siapa yang tahu anak soleh itu seperti apa? Apa? Ya, di antaranya anak soleh itu taat kepada orang tua. Bagus. Siapa lagi? Ya. Rajin? Iya, rajin sholat. Ya, ini? Suka menolong orang lain. Ya, suka menolong orang. Nah, itu bukan. Ya. Kenapa Bapak bertanya seperti itu? Karena di pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang anak soleh. Tujuan pembelajaran kali ini satu, melalui video, nanti kalian akan diperlihatkan video. Melalui video pembelajaran pada YouTube, peserta didik dapat mengidentifikasi pentingnya berbakti kepada orang tua dengan baik. Namun sebelumnya kita buat kesepakatan kelas dulu. Selama kita belajar, masih ingat kesepakatan kelas ya selama belajar? Rifa? Tidak boleh makan. Ya, Ahmad? Tidak boleh mengobrol. Tidak boleh mengobrol. Ya, Ali? Kalau mau berbicara kirim tangan. Nah, kalau mau berbicara, misalkan mau bertanya atau memberikan pendapat, acungkan tangan terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa di pembelajaran kali ini kalian akan melihat video, simak videonya ya sampai selesai dan nanti kita akan kaitan dengan pembelajaran kita yang ada di link YouTube ya. Silakan. Ini sudah memberi makan Anta 2.000. Coba ini dulu tugas mereka.
Semoga anak-anak mau belajar mandiri. Musa, Rara, Uma mau pergi dulu ya. Ya, Ma. Ya, Ma. Ya. Perginya jangan lama-lama ya, Ma. Tapi sebelum Uma pergi, ini ada tugas rumah yang bisa kalian kerjakan. Kalau dikerjakan, ada hadiah uangnya loh. Nanti bisa ditabung. Oke, Ma. Usahakan kerjain semuanya. Biar hadiahnya bagusan. Enak aja. Kan cuma mau dapat hadiah. Dengar ya, tugasnya dibagi dua dong, supaya semua dapat hadiah. Pamit dulu ya. Assalamualaikum. Tidak gampang. Ini akan. Apa ini? Loh, kok gratis? Musa, Rara, Uma. sudah selesai semua tugasnya? Udah dong, Ma. Terus ini kenapa semuanya gratis? Memangnya nggak mau dapat hadiah? Mau. Ih. Enggak jadi deh. Pokoknya semuanya gratis. Baiklah anak-anak, setelah kita melihat video tadi, bagaimana kamu bisa menerapkan sikap anak soleh dalam kehidupan sehari-hari, di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ipa? Iya, tidak berbicara kasar. Tepuk tangan untuk Ipa. Kemudian siapa lagi yang tahu? Ya, tidak. Menghormati guru. Menghormati guru. Ya, bagus. Tentunya di sekolah itu diantaranya yang paling pertama adalah menghormati guru. Baik dari guru kelas 1 sampai guru kelas 6, semuanya itu harus dihormati. Pengertian anak soleh. Di sini anak soleh itu adalah anak yang taat kepada Allah. Pertama, taat kepada Allah, ya, dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Maka itu hal yang pertama yang harus dilakukan. Kemudian berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan pengertian yang kedua. Lanjut. Nah, di sini keutamaan anak soleh. Kenapa kita harus menjadi anak soleh? Dikarenakan kalau orang tua kita meninggal alias mati, ya, nanti semua amalnya akan terputus selama hidupnya, kecuali ada 3 hal yang tidak akan terputus saat orang mati. Nah, di antaranya yang ketiga yaitu doa daripada anak yang soleh. Akan tersambung doa anak soleh kepada kedua orang tua. Ya. Dengan syarat anaknya harus soleh. Maka ciri-ciri anak yang soleh yang tadi harus kita miliki. 1, sholat zuhur. 2, asar. 3, maghrib. 4, isya. 5, subuh. Nah, ini disebut sholat fardu yang mesti kita laksanakan sehari semalam sebanyak 5 waktu. Usahakan membaca Al-Quran. Baca Al-Quran itu harus panjang. Yang bisa saja. Misalkan saya mah habis sholat itu dibiasakan membaca surat-surat pendek seperti yang kita pelajari di sekolah. Bisa baca surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq, kemudian An-Nas. Apa yang disuruhnya itu bertentangan dengan ajaran agama. Misalkan orang tua menyuruh sholat, itu baik tidak? Baik. Nah, misalkan bapak kita pulang dari sawah, ya, pengen makan, tolong deh ambil itu turun. Gimana Pak? Kirain nyuruh beli, nyuruh nyolong di kandang tetangga. Nah, itu mah tidak mesti harus kita turuti. Harus kita turuti itu perintah yang baik yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ilmu. Sehingga kalau kalian tahu
bahwa ilmu merupakan hiasan yang paling utama. Ya, di dalam kitab Ta'limut Ta'limat dikatakan ta'alam fa inal ilmu zainun bi ahlihi wa fadlun wa inwanun li kulli mahamidi. Ketahuilah bahwa ilmu itu adalah hiasan yang paling utama, ya, dari hiasan-hiasan yang lain yang biasa kita pakai. Salah satunya adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada Nabi Ismail untuk selalu taat kepada Allah. Ketika mau disembelih oleh ayahnya, beliau berkata, "Wahai ayahku, apakah ini perintah Allah?" Seandainya ayah ingin menyembelih saya, kata Nabi Ismail, seandainya ini betul-betul perintah Allah, maka siap untuk dilaksanakan. Kenapa? Demi ketaatan terhadap Allah, terhadap perintah Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza mata bena adama in qata amaluhu illa min salasatin. Shadaqatin jariyatin aw ilmi yanfa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah." Jadi ketika anak Adam meninggal alias mati, maka terputuslah semua amalnya terkecuali 3 hal yang tidak akan putus. 1, apa? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu memberikan sesuatu yang dimanfaatkan untuk kemajuan agama, seperti memberikan tanah, ya, membangun masjid, itu sedekah jariyah. Nah, itu yang akan tersambung sampai meninggal. Kemudian ilmi atau ilmu yang tafi'u, yang dimanfaatkan, ya, ilmu yang diajarkan kemudian murid kita mengajarkan lagi. Contoh, kita mengajarkan tentang sholat. Nah, selama yang diajarkan kita melaksanakan sholat, si pengajar tadi mendapatkan pahala dari yang diberikan. Setiap orang tua yang sudah meninggal ketika anak yang di dunia, termasuk anak yang soleh, diantaranya yang tadi taat beribadah kepada Allah, ya, kepada sesama manusia baik, bermasyarakatnya juga baik. Nah, ketika didoakan, walaupun orang tuanya sudah ada di dalam kubur, tetap doanya sampai, ya, itu keutamaannya. Kemudian, mengapa anak soleh dituntut untuk taat kepada orang tua? Ridho Allah mungkin ridho walidain. Ridho Allah ditergantungkan kepada ridho orang tua. Wasuftillahi fisuftil walidain. Dan kebencian Allah ditergantungkan kepada kebencian kedua orang tua. Maka jangan sekali-kali, ya, kita berperilaku yang membuat orang tua kita benci. Karena kalau orang tua kita benci kepada kita, secara langsung Allah pun akan membenci kita. Kita lanjutkan, tapi sebelumnya kita bagi kelompok terlebih dahulu. Di sini ada 16, ya. Kelompok pertama Amar dan Ahsan, kelompok 1. Angkat tangan. Ya, kelompok 2 Rifal dan Ansor. Kelompok 7 Yuni dan Mina. Kelompok terakhir 8 Yuda dan Fajar. Ya, Yuni, Mina, Alwi, Reja, Husna sama Leli. Kalian sudah memilih salah satu bentuk karya yang akan kalian kerjakan. Nah, kemudian Bapak sudah sediakan di situ, silakan kerjakan proyek kalian masing-masing, kelompok masing-masing. Nanti yang bagian puisi di situ, puisinya tentang kasih sayang kepada orang tua. Kemudian nanti yang sudah memilih poster, pesan yang kalian buat, ya, dari poster tersebut apa nanti. Kemudian ada yang
kebagian cerita pendek sudah disediakan tadi alat dan bahannya. Kemudian untuk puisi tulis dengan bahasa yang indah dan bermakna. Isi setelah selesai. Sudah semua pelajaran? Sudah? Nah, silakan. Waktu untuk pengerjaan tugas 15 menit ya. Sepakat tidak? Ya, silakan mulai. Anak-anak, jika ingin di bawah yang membuat poster silakan di bawah bisa. Supaya leluasa. Tadi siapa posternya? Jadi, ya. Pengamalanku berbakti kepada orang tua. Ingin jadi anak saleh. Coba tentang apa? Untuk ayat dan ayat dan puisi tentang ayat dan ibu. Mana? Cerita tentang ayah dan ibu. Buat apa ini? Puisi ya untuk orang tua. Ini poster ya tentang berbakti kepada orang tua, keutamaan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dari kelompok 7 kalau bahasa Gresik dan nama saya Umi, misinya saya Mina. Ya, silakan. Misinya berjudul manusia baik yang selalu berbagi. Ada cahaya di setiap langkah, pada hati yang tak kenal lelah. Berbagi senyum, berbagi tawa, tangannya tak pernah enggan memberi, menghapus air mata yang mengalir sunyi, menolong mereka yang sendiri, membawa harapan di setiap hari. Ia tahu hidup ini sementara dan bahagia sejati ada dalam rasa saling peduli, saling membantu menjadi pelita yang sendu. Wahai manusia baik, teruslah berbagi. Ya, tepuk tangan untuk terima kasih. Itu tadi puisi tentang manusia baik. Disampaikan atau hasil karya dari kelompok. Selanjutnya presentasi dari kelompok Amar. Poster silakan ke depan. Amar dan Ahsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad dan di samping saya ada Ahsan. Saya ingin memperlihatkan karya seni poster yang berjudul keutamaan berbakti kepada orang tua. 1. Ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua.
2. Merupakan amal yang paling utama. 3. Akan dilapangkan rizki dan dipanjangkan umur. 4. Menghilangkan kesulitan yang dihadapi. 5. Surga menjadi tempat kembali. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Nama saya Husna dan di samping saya ada lagi cerita pendek pengalamanku berbakti kepada orang tua dan doa cinta untuk ayah dan ibu. Malam itu aku duduk di ruang tamu melihat ayah sibuk memperbaiki lampu rusak. Di sudut lain, ibu sedang menjahit baju adik yang robek. Mereka tampak lelah setelah seharian bekerja, tapi tetap mengurus rumah tanpa mengeluh. Aku merasa ada yang salah. Mendengar itu aku merasa haru dan berjanji dalam hati untuk terus menjadi anak yang membanggakan mereka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 ya yang telah mempresentasikan hasil karyanya. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah, terima kasih kepada 3 kelompok tadi yang sudah mempresentasikan hasil karyanya. Tadi diantaranya kelompok Yuni dan Nengmina tentang manusia baik. Ya. Itu hasil karyanya cukup bagus. Ya. Mudah-mudahan bisa lebih kedepannya bisa lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, poster dari kelompok Amar ya, kelompok Amar dan Ahsan itu yang menjelaskan tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Mereka menuliskan ada 5 keutamaan ya yang akan didapatkan oleh anak soleh. Pertama, mendapat ridho Allah. Kemudian merupakan amal yang paling utama, akan dilapangkan rezeki dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, puisi, cerita pendek ya, cerita pendek dari kelompok 3 yaitu Syarwari Husna dan Waidi. Nah, di sini menceritakan seorang anak ya yang memanjatkan doa sebagai tanda cinta kepada orang tuanya pada waktu malam. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Ayo, stop. Kalian sudah mengerjakan LKPD yang sudah membagikan dan sudah menilai. Kali ini ada beberapa yang akan Bapak tanyakan. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang? Ya, tidak? Gimana?
Saya sedih karena tidak turut kepada orang tua. Ya, katanya Hilda setelah belajar tentang anak soleh, dia merasa sedih. Nah, karena selama ini mungkin ya biasanya kan ada kadang-kadang yang ketika disuruh tidak mentah. Ya, Najwa? Saya merasa bangga karena saya sudah menjadi anak yang soleh. Nah, ya kalau Najwa katanya bangga karena sudah menjadi anak yang soleh. Nah, seperti itu ya, usahakan tadi ciri-cirinya sudah kita bahas. Nah, apabila sudah terlaksanakan, sudah tahu, usahakan menjadi anak yang soleh. Ya. Ada yang mau bertanya? Ya, Pak. Nah, pertanyaan yang bagus ya. Jika belum bisa berdoa dengan baik, gimana? Apakah bisa ada kesempatan menjadi anak yang soleh? Untuk menjadi anak yang soleh itu kesempatannya sangat lebar ya. Apalagi misalkan orang tua kita itu masih ada. Nah, anak soleh itu bermanfaat bukan hanya setelah meninggal orang tua, tapi masih ada pun sama. Nanti kalau belum bisa membaca doanya, pelajari. Sekarang kan banyak ya media-media kita bisa cari, kan kalian mungkin sesekali ketika waktu luang cari di media sosial bagaimana doa untuk orang tua. Kemudian di pengajian kan kita diajarkan, di sekolah juga sama diajarkan bagaimana doa khusus bagi orang tua supaya kita jadi anak yang. Nah, kesimpulannya di pertemuan kali ini kita telah belajar tentang anak yang soleh. Intinya kita sudah tahu ciri-ciri anak yang soleh seperti apa, sikapnya seperti apa, baik di sekolah maupun di keluarga atau di masyarakat. Tinggal kita mempraktekannya. Yang kita ingat bahwa anak soleh itu harusnya seperti apa ketika dihadapkan dengan orang tua, berhadapan dengan guru, di masyarakat. Nah, itu sudah kita pelajari. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini membawa manfaat yang lebih besar buat kita semua, sehingga kalian menjadi anak soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Baiklah, untuk mengetahui manfaat kalian dari hasil pembelajaran kali ini, Bapak punya saat yang akan dibagikan untuk soal-soalnya. Nanti silakan isi sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari di pertemuan kali ini. Baiklah anak-anak, sudah? Sudah semua? Oke, alhamdulillah pembelajaran di pertemuan kali ini tentang anak soleh sudah beres ya. Titip dari Bapak untuk kalian, tidak hanya dipelajari, tidak berharap hanya dipelajari tentang teori, tapi harus mampu sedikit demi sedikit kita melaksanakannya. Bagaimana sikap menjadi anak soleh di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan bermasyarakat. Berharap dari pembelajaran kali ini kalian mampu menerapkan di kehidupan sehari-hari. Begitu pembelajaran kali ini kita tutup dengan pembacaan doa.
Untuk pembacaan doa silahkan tidak pimpin pembacaan doa. Teman-teman, sudah belajar kita berdoa dulu yuk. Ayo.